Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Akbar Pamungkas, termasuk ke dalam BPH, Badan Pengurus Harian, jabatan selaku Ketua Umum. Ya, kenalin, nama saya Andrian Saputra. Saya di sini sebagai Badan Pengurus Harian. Jabatannya adalah Wakil Ketua Umum. Ya, kenalin, nama saya Dian Cahyani sebagai Badan Pengurus Harian dan menjabat sebagai Sekretaris Umum. Halo, perkenalkan nama saya Tia Andini. Saya sebagai Badan Pengurus Harian. Jabatan saya di Badan Pengurus Harian sebagai Bendahara Umum. Untuk tupoksi dari Ketua Umum sendiri sebenarnya kalau teman-teman dari manajemen ada yang namanya POAC, yaitu ada Planning, Organizing, Actuating, sama Controlling. Planning itu dimaksudkan dengan perencanaan sesuatu. Lalu ada organizing, yaitu mengatur segala seluk-beluk yang ada di internal organisasi. Lalu ada actuating, yaitu pengimplementasian dari perencanaan yang sudah direncanakan di awal. Lalu yang terakhir adalah controlling, yaitu pengawasan dari 3 poin dari yang di atas sebelumnya. Yang pertama itu tentu menggantikan tugas Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan hadir, baik itu di kegiatan internal ataupun eksternal. Yang kedua itu mengawasi, mengkoordinasi, dan juga mengetahui bagaimana ataupun sejauh mana proker-proker itu di setiap bidangnya. Nah, selanjutnya itu adalah berkoordinasi terus dengan para BPH umum yang lainnya, seperti dengan kepala bidangnya, seperti dengan sekretaris bidangnya, dan juga yang terakhir itu tentu tugas dari Waketum ini adalah lebih kepada internal. Jadi kalau ketua umum itu lebih ke eksternal, wakil ketua umum ini lebih ke internal, seperti itu. Jadi di Sekretaris Umum ini memiliki beberapa tupoksi. Yang pertama, mengadakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di masing-masing bidang. Yang kedua, menjalankan program kerja sekretaris, diantaranya pengarsipan dokumen, pendokumentasian hasil rapat, membuat dokumen-dokumen sekretariatan, dan mendata inventaris hima manajemen. Dan yang terakhir itu berkoordinasi dengan sekretaris bidang. Untuk tupoksi dari Bendahara Umum ini, yang pertama mengatur aliran kas di dalam organisasi. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap seluruh masalah keuangan di hima manajemen. Lalu memberi anggaran dana serta membuat laporan keuangan terhadap setiap event kegiatan yang ada di hima manajemen ini. Nah, untuk proker sendiri sebenarnya nggak ada kalau di manajemen ya, karena BP ini lebih tupoksi utamanya ya, yaitu Mengawasi serta berkoordinasi Dengan semua bidang Di hima manajemen ini. Ya, kenalin, nama saya Muhammad Afyudin, biasa dipanggil Raffi, dari bidang 1 organisasi dan pengajaran, jabatannya sebagai ketua bidang. Hai, nama saya Retna Indra Stuti, saya dari bidang 1 organisasi dan pekaderan, jabatan saya sebagai sekretaris bidang 1. Tugas bidang 1 itu Ada beberapa tupoksi. Yang pertama jaga internal, terus yang kedua itu melaksanakan pengkaderan. Program kerja terencananya ada 3, tapi program kerja tidak terencananya insya Allah ada beberapa program kerja yang akan dilaksanakan. yang pertama Marvelous, yang kedua itu ada LKTD, sama yang ketiga itu ada Retrospect. Gambaran umum dari program kerja yang pertama yang terencana tadi itu kan ada inaugurasi atau Marvelous. Jadi Marvelous ini pengenalan kelembagaan yang ada di KMF UMK, khususnya kalau untuk hima manajemen, memperkenalkan hima manajemen kepada mahasiswa umum, khususnya mahasiswa baru. Sedangkan LKTD itu latihan kepemimpinan tingkat dasar. Itu masuk ke dalam rangkaian pengkaderan, karena tadi di bidang 1 itu organisasi dan pengkaderan, jadi ada pengkaderannya di LKTD. Terus kalau yang terakhir retrospek. Jadi kalau retrospek itu mengingat kembali. Jadi kalau teman-teman mau masuk hima manajemen ikut LKTD itu bakalan dapat follow up atau tambahan materi yang akan dilaksanakan di follow up itu sendiri. Terima kasih.
saya Dewi Tika Serapilia sebagai Kabid Bidang 2 PSDM Hima Manajemen FEB UAMKA. Perkenalkan, nama saya Widya Septiarini dari Bidang 2 PSDM sebagai Sekretaris Bidang. Di bidang 2 sendiri itu tupoksinya ada 2. Divisi pertama itu ada internal, dia lebih mewadahi mahasiswa lebih kepada akademiknya. Sedangkan yang divisi eksternal lebih ke non akademik. Untuk di bidang 2 sendiri itu ada 5 program kerja. Yang pertama itu ada UMD, Pepsi, Kompis, MTS, dan MD. Untuk UMD sendiri itu merupakan salah satu program jangka panjang dari bidang 2 ini. Dalam bentukannya sendiri adalah diskusi, jadi Kita belajar bareng-bareng untuk mencari penyelesaian dari persoalan materi itu. untuk program selanjutnya itu ada Pepsi, yaitu persiapan dan pengedukasian konsentrasi prodi. Jadi di sini difokuskan untuk tingkat 1 dan tingkat 2, di mana semester 1, 2, dan 3 dan 4 akan memilih konsentrasi prodi pada saat nanti semester 5. Untuk selanjutnya itu ada company visit. Nah, company visit ini Di mana nanti kita bakal datang ke perusahaan. Jadi lebih follow up dari si Pepsi. Pepsi ini lebih teori, sedangkan Kompis nanti kita bakal langsung ke perusahaannya, terjun ke lapangan bagaimana sih. di sistem manajerialnya itu bagaimana di perusahaan tersebut. Dan untuk MTS ini adalah sebuah seminar pelatihan. Di sini tuh bentukannya seperti pelatihan pengembangan soft skill maupun hard skill. Bakal banyak, ada public speaking, ada debat, mungkin nanti ada juga tentang skripsi dan proposal dan lain-lain. Dan untuk proker terakhir ini merupakan salah satu proker mega dari bidang kita, Akan ada bisnis plan, juga nanti bakal ada seminar, talk show. dan bazar. Dan sini bentukannya itu secara nasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridhi Firmansyah dari Ketua Bidang Kominfo. Perkenalkan, saya Anissa Septia Rahman dari Bidang 3 sebagai Sekretaris Bidang. Jadi bidang Kominfo itu adalah bidang yang memiliki tujuan untuk Menyajikan informasi atau menyebarluaskan informasi baik akademik maupun non-akademik kepada mahasiswa prodi manajemen. dan juga sebagai narah hubung antar lembaga dan juga mahasiswa umum. Di bidang 3 itu ada 3 program kerja. Yaitu manajemen news, manajemen tax, dan iCraft. Untuk manajemen news ini lebih sebagai media sosial atau media branding Hima Manajemen. Tujuannya juga untuk mempublikasikan kegiatan di Hima Manajemen ini. Yang kedua ada manajemen talks. Manajemen talks itu bisa dibilang sebagai podcastnya Hima Manajemen ini. Dengan media platform YouTube dan Spotify. Dan yang ketiga ada iCraft. iCraft itu adalah perlombaan Terkhususkan untuk prodi manajemen. yang dimana di dalam perlombaan itu ada 2 kategori. Yang pertama poster dan juga fotografi.